Nah, ini yang seluruh rangkaiannya, ruang lingkup prosesnya Bapak Ibu. Jadi kalau kembali ke tingkat kematangannya, berarti jangan berharap dapat 3 begitu ya. Kalau misalnya memang upaya yang tadi belum dilaksanakan sepenuhnya. Makanya ya kemungkinan kalau baru sebagian ruang lingkup ya sudah bisa diduga mungkin dapatnya 2 begitu ya. Kalau ingin 3 bagaimana? Ya sudah jelas tadi, berarti seluruh ruang lingkup dari proses penetapan ruang lingkup, perencanaan dan sebagainya itu dipenuhi. Nah, itu baru bisa naik ke level 3. Dan itu didasarkan dari identifikasi resiko dari manajemen resiko yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Makanya di sini dikatakan tingkat kematangan kalau 1 itu pasti dilaksanakan, tidak dilaksanakan dapat 1. Level 2 berarti sudah dilaksanakan pengendaliannya dan syaratnya sudah ada di peta rencana meskipun belum mengacu kepada apa yang menjadi pedoman internal untuk menurunkan kepada siapa pelaksanaan SOP dari amanat Per BSSN nomor 4 2021 itu harus dilaksanakan begitu ya. Kemudian nanti level 3 karena sudah ada pedomannya, kemudian dikerjakan, dilaksanakan. Ya kalau di sini seluruh unit kerja ini masih di unit kerja yang ada di dinas tertentu misalkan untuk seluruh fase ruang lingkup tadi. Ya, jadi ini yang harus dilaksanakan dari sisi ruang lingkup yang disampaikan Bapak dan Ibu yang tadi menjadi kuncian begitu ya untuk mendapatkan nilai level 3. Nah, level 4 baru berbicaranya naik ke level bahwa sudah dilaksanakan seluruh siklusnya, sudah ada pelaksanaan review dan evaluasi. Nah, seperti biasa nanti kalau hasil dari tindak lanjut review dan evaluasi sebagai program perbaikan berlanjutan dilaksanakan, ya itu yang sudah menjadi budaya begitu, udah bisa dikatakan berada di level optimum. Nah, seperti apa peta rencana di manajemen keamanan? Ya, tadi misalnya contoh menyusun dokumen pedoman. Karena belum punya, ya tadi berarti diturunkan dari Per BSSN nomor 4 begitu ya. Kemudian nanti dilengkapi dengan SOP, dengan instruksi kerja. Nah, ini bagaimana nih melaksanakannya? Ini kapan, oleh siapa, begitu. Kemudian nanti setelah punya dokumen pedomannya, mungkin kalau sudah tadi mau melaksanakan edukasi kesadaran, membuatkan program kerja untuk tadi melakukan bug fixing, atau misalnya melakukan IT security assessment, kerjasama dengan BSSN, ya. Nah, itu ITSA atau pentest terhadap aplikasi yang mana, kemudian menguji keamanan di area infrastruktur fisik, begitu. Nah, ini silahkan Bapak dan Ibu hanya sebagai contoh saja bagaimana Bapak dan Ibu bisa menuangkan turunan dari peta rencana ke dalam program-program kerja yang nyata di area manajemen keamanan informasi. Nah, siapa yang menjadi PIC umumnya di Dinas Kominfo, kalau di Pusdatin di kementerian yang memang mengawal di area sandi kami begitu ya. Ini yang biasanya sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjalankan. Nah, inilah Per BSSN nomor 4 2021 Bapak dan Ibu. Jadi silahkan pedoman ini nanti dilihat sudah sangat jelas dan pedoman manajemen keamanan ini akan mendorong bagaimana sinergi bidang aptika dan bidang sandi kami pada saat contoh melakukan misalnya uji kelaikan aplikasi sebelum rilis. Karena nanti bisa jadi akan ada SOP yang menggabungkan bagaimana SOP membangun atau mengembangkan aplikasi harus well integrated dengan SOP bagaimana pengamanan dari sisi kelaikan keamanan. Jadi nggak boleh rilis misalnya kalau belum checklist standar keamanannya terpenuhi. Nah, itu contoh ya Bapak Ibu. Kenapa akhirnya harus diturunkan ke dalam pedoman di internal. Karena nanti akan teridentifikasi siapa melakukan apa di dalam SOP-nya begitu. Baik, yang ketiga sekarang Bapak dan Ibu. Manajemen data ya. Nah, ini titik labuhnya ada turunan amanatnya kalau di level nasional dari Perpres ke Kementerian PPN Bappenas. Dan manajemen data sudah diturunkan juga begitu ya, ada Permen PPN Bappenas nomor 16, 17, 18 begitu ya, 2020. Nah, apa saja prosesnya? Di sini sudah tertuang Bapak dan Ibu. Manajemen data itu melalui pengelolaannya dari mulai arsitektur data. Nah, berarti arsitektur data kita nemunya di mana? Nah, berarti sesuai dengan Perpres 132. Jadi di situ sudah ada data pokok dan data tematik
yang harus dirujuk begitu ya. Kemudian nanti ada data topik, ada data subtopik. Itu penetapan indikator jenjangnya begitu ya pada saat kita melihat referensi arsitektur data atau RAD. Kemudian ada data induk, ada data referensi, ada basis data dan kualitas data serta interoperabilitas data. Nah, jadi kata kunci kalau misalnya kita menjalankan manajemen data itu apa saja yang harus dilakukan, ya pembuktian bahwa ini sudah dilakukan atau tidak begitu. Nah, sehingga nanti kalau ini dilakukan tujuannya tentu harusnya bisa menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses untuk dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Jadi umumnya data pembangunan kita kalau tidak berbasis pada data yang punya kualitas baik, ya akan ngawur program-program kerjanya begitu ya. Tapi kalau berbasis data yang akurat tadi, yang mutakhir, terintegrasi, itu harapannya pembangunan jadi lebih terarah dan benar begitu ya, sesuai dengan datanya. Nah, inilah muatannya tadi ya Bapak Ibu yang sudah diulang dari mulai tadi harus ada arsitektur data. Nah, ini berarti nanti evidence-nya apa? Oh, ditunjukkan saja sudah punya misalnya domain arsitektur datanya dikeluarkan begitu ya, bahwa sudah inkrah atau sesuai dengan Perpres 132 misalnya. Di mana di situ sudah ada referensi arsitektur data atau RAD yang dirujuk. Kemudian sudah menetapkan ada data induk dan data referensi yang secara nasional nanti sudah dirujuk begitu ya. Nah, ini nanti amanatnya kan ada di forum data nasional nih. Nah, kita akan menggunakan data induk apa, ada data referensi apa. Nah, baru nanti ini yang dikelolakan di dalam pusat data. Karena setiap aplikasi kalau dia memiliki basis data, pasti nanti harus dikelola nih. Ada hubungannya dengan proses apa? Backup, restore nanti ya Bapak Ibu ya. Untuk manajemen data itu kan jangan sampai kejadian di salah satu bank pemerintah kita begitu ya yang kena ransomware. Kemudian akibatnya khawatir kalau ada kejadian juga, saya pernah mendampingi salah satu kabupaten yang juga kena ransomware, itu lumayan ribet begitu ya untuk harus melakukan tebusan dan sebagainya ya. Kalau tidak dilakukan manajemen data dengan baik dengan mekanisme backup dan restore, itu kan khawatir begitu ya, nanti bisa terkendala dari data yang diakses sangat sulit karena sudah terenkripsi oleh pemilik ya enkriptor dari virus ransomware-nya begitu ya. Kemudian nanti untuk menjaga interoperabilitas data berarti harus dipastikan, karena pada saat memaksa kualitas data bagus biasanya harus memperhatikan yang namanya metadata begitu ya, format data. Nah, itu harus dilihat. Termasuk jenis datanya apakah data keuangan, data statistik, data spasial begitu ya, atau informasi spasial begitu, atau data prioritas. Nah, itu yang harus disiapkan Bapak Ibu. Nah, otomatis karena sudah ada tadi Per PPN nomor 16, bahkan kalau untuk portalnya itu nomor 17, 18 itu tentang portal di tingkat pusat. Nah, jadi yang akan Bapak Ibu rujuk adalah amanat di Permen PPN nomor 16 2020. Nah, ini adalah penjelasan dari paparan teman-teman Bappenas yang biasanya kita mintakan juga untuk memandu bagaimana manajemen data itu dilaksanakan. Nah, prosesnya dari mulai arsitektur sampai kualitas data ini Bapak Ibu. Jadi kalau untuk memenuhi tingkat kematangan di atas rata-rata nasional atau level 3, nah berarti targetnya harus dilaksanakan penyusunan arsitektur data, mengelola data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data ini. Itu yang diharapkan. Nah, kalau yang pertama tadi disebut arsitektur, oleh saya ada istilah data pokok, data tematik. Kalau ditanya, ini sumbernya sudah ada atau belum? Ada. Ada di lingkungan Perpres 132. Jadi Bapak dan Ibu tinggal merujuk arsitektur data dan informasinya ke data pokok dan data tematik yang sudah ditetapkan. Kemudian nanti menyusun, berarti Bapak dan Ibu menyusun untuk tingkat 3 dan 4. Artinya menyusun usulan data topik dan data subtopik di dalam arsitektur data dan informasi IPPD Bapak dan Ibu semua. Nah, itu baru satu, berarti arsitektur nih. Nah, bagaimana nanti mengelola data induk dan data referensi? Nah, ini berarti. Ini adalah rangkaian proses yang diamanahkan di Permen PPN Bappenas nomor 16 2020. Berarti untuk data induk dan data referensi prosesnya apa? Ini dari mulai perencanaan, mengumpulkan, memeriksa, menyebarluaskan, melakukan pembaruan. Pembaruan ini
updating begitu ya untuk data-data yang memang mana sih yang harus dirujuk sebagai data induk dan data referensi. Siapa yang melaksanakan? Nah, ini ada 3 stakeholder terkait ya Bapak Ibu kalau menjalankan forum data di IPPD. Pembina datanya ada di BPS, sekretariat datanya ada di teman-teman Bapeda biasanya, kemudian ada bidang statistik ya di Dinas Kominfo atau ada di lingkungan Pusdatin. Tentu kalau di level instansi pusat harus ditetapkan nih siapa. Ya, kalau di instansi pusat ya pasti ada BPS sebagai pembina pusat begitu ya. Kemudian ada juga teman-teman yang tadi ya di Roren mungkin ya di Biro Perencanaan begitu. Kemudian ada teman-teman yang tadi mengelola data biasanya ada di Pusdatin. Jadi 3 stakeholder inilah yang wajib melaksanakan tadi duduk bareng, mekanisme forum satu datanya dilakukan di instansi masing-masing. Itu untuk menghasilkan tadi penetapan data induk, data referensi yang dirujuk dari nasional begitu ya. Kemudian mengidentifikasi basis data. Jadi seluruh layanan yang di-deliver lewat aplikasi pasti akan ada basis datanya. Nah, basis data yang dilakukan itu mencakup apa saja pengelolaannya ini dari poin A sampai poin F. Jadi contoh dari mulai menyebarkan kalau ada data yang sudah bisa diakses to public, ada open data, berarti data tersebut sudah bisa dikirim untuk disebarluaskan ke portal SDI ya. Misalnya di data.go.id. Nah, berarti sudah berapa banyak nih dataset yang open bisa disampaikan ke portal data tersebut begitu. Kemudian tentu ada lagi yang lain, memeriksa kesesuaian dengan prinsip satu data, mengelola basis data agar tadi apa? Punya backup-nya, restore-nya dan sebagainya. Ini yang disebut dengan ruang lingkup prosesnya Bapak dan Ibu, dan terakhir di sini ada kualitas data dan interoperabilitas data. Jadi kalau kualitas data itu contoh konkretnya jangan sampai nanti saling lempar-lempar tanggung jawab. Misalnya kalau ada data sektoral tertentu tidak diketahui oleh kepala dinas di OPD tertentu, terus tiba-tiba dideseminasi di portal data, nanti kepala dinas yang tadi harusnya sudah menyetujui bahwa data itu sudah benar, sudah valid, begitu ya, termasuk juga metadatanya lengkap dan sebagainya, ternyata misalnya angkat tangan karena merasa tidak dilibatkan begitu ya, tidak mengetahui bahwa itu adalah data yang sudah diperiksa. Nah, ini hati-hati Bapak dan Ibu karena nanti akan menjadi kisruh begitu ya. Jadi pastikan kualitas data itu diketahui oleh produsen data yang bertanggung jawab untuk tadi menentukan kualitasnya ini memang betul-betul merepresentasikan data yang ada di PPD Bapak dan Ibu semua. Dan terakhir, memastikan bagaimana interoperabilitas data karena salah satu tujuan kalau di Perpres 39 itu adalah konsisten dalam bentuk, sintak, struktur, skema, komposisi, penyajian, semantik, artikulasi, keterbacaan sehingga mudah untuk dipertukarkan. Makanya ada istilah standar interoperabilitas. Jadi kalau ada data A bisa diakses oleh sistem A, sistem C, sistem D, itu punya konsistensi data dengan kemudahan pertukaran data yang dilakukan. Nah, itulah yang harus dilakukan di dalam rangkaian proses mengelola manajemen data SPBE sesuai dengan Permen PPN Bappenas nomor 16. Nah, jadi tadi sudah ya Bapak Ibu ya cakupannya, manajemennya cukup banyak yang harus dilakukan. Dan kalau itu sudah dilakukan di dalam IPPD Bapak dan Ibu, itulah peluang sekurang-kurangnya bisa dikatakan di level 3 kalau sudah seluruh rangkaian siklusnya dari manajemen data sampai kualitas data, interoperabilitas itu sudah dilakukan semua.